warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Tasya Nanda Purnama dan teman saya Hanifah Hanum. Saya Dita Ratnasari. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saudara Dita Ratnasari. Kepada Dita Ratnasari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Dita Ratnasari. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu tentang hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana. Kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Pada hakikatnya, kurikulum secara garis besar pengertiannya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pengertian kurikulum menurut pandangan tradisional, pengertian kurikulum menurut pandangan tradisional. Menurut Omar Hamali, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Sedangkan menurut Esme Sution, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengertian kurikulum yang dianggap tradisional ini masih banyak dianut sampai sekarang, juga termasuk di Indonesia. Dari definisi kurikulum secara tradisional, nampak jelas bahwa adanya kecenderungan penekanan pada rencana pelajaran untuk menyampaikan mata pelajaran yang masih mengandung kebudayaan nenek moyang. Kurikulum juga diartikan secara sempit hanya pada penyampaian materi pelajaran kepada anak didik. Pengertian menurut pandangan modern. Pada saat ini, kurikulum tidak hanya sebatas sebagai hal yang berhubungan dengan pendidikan, tetapi sudah lebih luas lagi, yaitu sebagai ajang politik yang sudah menjadi bakal para lulusan dalam menjawab tuntutan masyarakat. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu Hanifah Hanum. Saya Hanifah Hanum. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama itu ada fungsi penyesuaian. Nah, di mana fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua itu ada fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Karena siswa itu pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, di mana fungsi diferensiasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi persiapan. Nah, di mana fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Fungsi yang kelima itu ada fungsi pemilihan.
Nah, fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selanjutnya, fungsi yang keenam itu ada fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ada Muhammad Ansar menguraikan beberapa fungsi kurikulum yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada kurikulum sebagai pedoman studi, di mana seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di institusi pendidikan lainnya. Yang kedua itu ada kurikulum sebagai konten, yang artinya data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar. Selanjutnya, kurikulum yang ketiga itu ada kurikulum sebagai kegiatan terencana. Artinya, kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dengan berhasil. Selanjutnya yang keempat, itu ada kurikulum sebagai hasil belajar. Nah, pengertiannya yaitu perangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkannya. Selanjutnya yang kelima, itu ada kurikulum sebagai reproduksi kultural. Nah, di mana transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Selanjutnya ada kurikulum sebagai pengalaman belajar. Artinya yaitu keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Dan yang terakhir itu ada kurikulum sebagai produksi, yang mana artinya tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi kurikulum itu sangat berperan penting, baik itu bagi guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Karena kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tanpa adanya kurikulum, maka untuk mencapai suatu pendidikan itu tidak akan mudah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu Tasya Nanda Purnama. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah maupun madrasah merupakan peranan yang sangat strategis, di mana peranan ini sebagai tujuan suatu pendidikan. Pencapaiannya suatu pendidikan ini menentukan strategisnya peranan kurikulum tersebut. Nah, peranan kurikulum ini juga terbagi menjadi 3 peranan. Yang pertama yaitu peranan konservatif, dan yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis atau juga bisa disebut dengan peranan evaluatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan yang pertama, yaitu peranan konservatif. Nah, peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, siswa dengan demikian peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi di masa lampau menjadi peranan sifat yang sangat mendasar. Nah, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Nah, salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Jadi, peranan kurikulum konservatif ini lebih tepatnya mengajarkan kepada siswa atau peserta didik kita untuk bisa mengubah perilaku dan membina siswa tersebut sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya kurikulum ini peranannya sangat mendasar kepada proses sosial. Jadi tujuannya untuk membentuk dan mempengaruhi siswa
perilakunya agar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Baik, yang kedua yaitu peranan kreatif. Nah, peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mengembangkan sesuatu yang baru sesuai perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Jadi, kurikulum ini harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensinya yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru, terus kemampuan-kemampuan yang baru, serta cara berpikir yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu peranan yang ketiga, yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini melatar belakangi dari nilai-nilai dan budaya yang di dalam kehidupan masyarakat yang terus-terusan mengalami perubahan. Oleh karena itu, kurikulum ini tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada, akan tetapi menerapkan hasil perkembangan yang baru yang terjadi dan memiliki peran untuk menilai dan memilih nilai dalam budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Nah, pengetahuan ini dalam hal ini juga pengetahuan dan kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntunan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Jadi, ketiga peranan kurikulum ini di atas tersebut tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntunan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum ini tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, diantaranya guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Jadi, dengan demikianlah pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan kelanjutan dari kurikulum yang diterapkan dan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, seperti itu. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila masih terdapat ketidakjelasan dalam materi atau penyampaian kurang baik, bahkan ada ucapan atau kata yang salah, dapat dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.